punya musuh. Karena dia tidak main dengan cara Rasul. Kalau cara Rasul tegas dia. Begini Islam itu. Kalau tidak nurut Islam, jangan cawe-cawe di masjid. Gitu bukan. Yang penting perkara dia dimusuhi tidak ada masalah. Karena ini tata cara. Tetapi secara muamalah tetap. Jangan khawatir dihadap, jangan khawatir diludahi, jangan khawatir. Itu kesalahannya. Ya. Coba ngeludahi gitu. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau ngeludahi benar-benar polisi kan bayar 100.000 atau 500, masuk penjara sudah. Perbuatan tidak menyenangkan. Pengen tahu saya. Tapi kalau perkataan tidak bisa. Enggak, saya nggak ngomong. Bisa. Tapi kalau udah ada saksinya. Wah, wis ke bawah. Apalagi dipukul, wah divisum. Ya. Itu kan. Ya itulah Islam. Ya. Fadol. Utuh itu silakan, nyalakan saja itunya. Nyalakan saja. Fadol, umum. Silakan. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, kita kan bertetangga ya. Terus dari itu kan kalau kita ingin memberi sesuatu kepada tetangga itu, kita memberi kepada tetangga yang lebih dekat dari pintu kita. Iya, betul. Nah, sedangkan tetangga itu macam-macam Ustaz. Ada yang seperti Ustaz bilang mereka dari kulit kita dan mereka bicara dengan mulut kita, berarti kan mereka sama-sama dengan orang Islam, tapi mereka mempunyai keyakinan yang lain gitu. Nah, sedangkan kalau kita memberi makanan kepada dia itu kadang-kadang yang masalahnya sepele Ustaz, dia nggak kembali gitu, atau ya, nggak dikembalikan mangkoknya, ya atau lama baru dibalik kalau nggak ditagih gitu ya? Enggak sama sekali. Iya. Kadang-kadang ya mungkin di agamanya dia berprinsip bahwa harta selain yang di yang golongannya dia halal untuk dia. Nah sekarang kalau saya memberi sesuatu ya, karena saya tidak pilih-pilih gitu, nah saya cecer aja itu kalau sudah kembaliin. Itu bagaimana Ustaz kita bersikap gitu, sedangkan mereka juga sama-sama Islam gitu. Memang mudah sekali. Biasanya itu kelompok LDII begitu. Ya, LDI begitu. Karena saya juga ngajar di sana sekitar 2-3 tahun di Kediri sana. Mudah sebenarnya. Ya. Jadi pertama tidak dikembalikan, oh itu dihalal oleh dia, gitu ya. Nah, dari bilang nanti yang kemudian ketika Anda ngasih katakanlah bakso begitu ya, mohon maaf. Ini baksonya doang loh ya, mangkoknya enggak. Nanti dikembalikan sama dia. Kalau Anda memberi diam saja, maka seluruhnya dianggap. Ya. Ini saya ngasih dalamannya saja tanpa wadahnya tidak saya berikan. Insya Allah dikasihkan. Ya, nah, biasanya tidak usah ngomong begitu kan ya kan? Sudah tahu ya kan? Jadi orang yang begini memang kadang-kadang spesial akadnya, lihat kan gitu ya? Kalau nggak ngomong ya sama piring-piringnya dikasih, lo nggak balik beneran, ya? Suatu ciri khas untuk paham. Iya, jadi sekali ya sudah saya ikhlaskan sekali. Oh kalau begitu, ini piringnya mesti balik lo ya. Sedangkan cara Islam yang benar bagaimana? Lo ya, kalau saya dalam Islam lo ya, ini saya praktekkan gitu ya. Saya ngasih aku adang apel dalam piring, ya. Kan sama piringnya tuh ya. Nanti saya kembalikan lagi, nanti ada kue talam, ganti kue talam. Besoknya atau lusanya atau pastel.
Ya, kembalikan piring. Ada, udah selesai. Itu dalam cara Islam. Bukan Jawa tuh. Bukan Jawa. Inilah saling hibah namanya. Bukan hibah loh ya, saling hibah, memberi hadiah. Ini yang diajarkan dalam Islam. Minimal, mohon maaf ini, ya, saya kembalikan piringnya yang tidak ada makanannya, mohon maaf ini. Begitu Bapak. Cara Islam. Iya. Nggak ada isinya, Pak. Karena mereka berpendapat akotnya itu kan ini saya berikan, itu dianggap beri semua. Sak piring-piringnya. Kalau sudah tahu begitu, satu kali saja cukup sebenarnya, ya. Oh gini. Ini kamu tak kasih bakso tapi mangkoknya baliknya loh ya. Ya. Ini kalau dulu orang Jawa kan selamatan jenang bubur ya. Kan ada, mohon maaf itu ada apa daun pisangnya ya. Mohon maaf, piringnya balik loh ya. Oh iya ditarik daunnya ini ya. Seret kalau nggak gitu dituker piringnya kan dulu ya. Kadang-kadang dicuci dulu ya kan. Yang benar, yang baik adalah dicuci dulu. Walaupun tidak dicuci tidak apa-apa. Tetapi yang paling baik adalah memberikan yang terbaik gitu ya. Dia punya rezeki lagi, apa itu di rumah ada apel satu atau ada jeruk, berikan nih katanya ya. Alhamdulillah saya dapat apa itu bubur, Anda dapat jeruk atau apel. Alhamdulillah. Itu cara Islam, saling memberi. Jelas ya Bu ya? Jadi jangan sampai kemudian ada geruntel. Kalau sudah tahu begitu cukup satu kali sebenarnya. Nanti nggak balik. Ya kamu nggak bisa kaya kalau nggak ngumpulkan mangkoknya orang ya. Gitu ya. Atau piringnya orang ya, gelasnya orang lah gitu. Ya, memang ciri khas. Mau tanya akad Ustaz. Iya. Akad murabahah Ustaz. Kalau akad murabahah itu dalam apa namanya transaksi itu adalah seperti ini Ustaz ya. Saya beli sesuatu, nanti setelah barang itu di saya baru saya jual gitu Ustaz ya. Itu murabahah Ustaz ya. Tapi kalau yang di apa perbankan Ustaz ya, saya mau beli rumah kayak gitu kan. Perbankan itu kan yang harusnya beli dulu kan ya, baru dia jual ke saya, bukan jual ke orang lain kan gitu Ustaz ya. Nah, kan yang dipotong itu sama dia ininya apa namanya runtunnya. Jadi dia tidak membeli, tapi kita suruh nyari sendiri dengan dalih dia mewakilkan kan kayak gitu Ustaz. Nah kan kayak gitu, itu kan yang riba kan seperti itu Ustaz. Nah pertanyaan saya begini Ustaz, kalau saya membeli kendaraan, katakanlah mobil, kalau model seperti tadi kan riba. Tapi kalau saya beli ke perusahaan pembiayaan, berarti gimana hukumnya Ustaz? Tidak boleh. Sama. Kecuali nih. Akadnya begini. Saya punya rumah, Mbak. Sekarang saya cicil, sampai tahu sendiri kan? Karena sampai diantaranya yang memberikan uang mukanya kepada saya dan atas nama perusahaan saya karyawan Anda, kan gitu ya. Jadi begini, akad saya ke BTN, saya tidak beli harga 156 juta. Tetapi akad saya di situ ketika ini ya, saya membelinya harga 310 total. Ya, membelinya 310. Yang saya cicil dalam 9 tahun dengan per bulannya 2 juta misalkan gitu ya, misalkan itu yaudah, itu yang benar. Paham ya? Tapi memindahkannya dengan menggunakan tangan ketiga itu Ustaz. Maksudnya? Kalau yang benar itu kan begini Ustaz ya, apa namanya, yang benar-benar bank syariah ya. Setahu kami itu kan begini Ustaz, adalah bank itu bukan sebagai regulator dia menyalurkan uang orang, tapi dia adalah juga seorang pebisnis juga. Iya betul, dia beli dulu. Ya, itu dia. Kalau maksud sampai begitu kan? Iya. Nah iya, saya juga begitu. Ketika kita akad kredit di bank, itu sebenarnya bank itu sudah beli rumah itu.
Belum, Ustaz. Belum. Mereka belum membeli mereka. Mereka nggak membeli, Ustaz. Nggak ada akad seperti itu. Mereka mengatakan itu adalah mewakilkan kepada kita istilah. Kepada distribut apa itu apa? KPR-nya ya. Nah, kalau saya kemarin adalah saya ditulis di situ mana ada tulis. Ya. Ya, ditulis bahwa saya membelinya sekian. Ya, membelinya. Jadi saya tidak menulisnya bukan via bank, namanya QQ. Ya, Catur Cahyono QQ BTN. Ya. Nah, itu kalau saya akad saya 156 juta, maka saya yang sistem panjenengan itu. Paham ya? Saya yang sistem panjenengan itu. Tetapi karena akad saya 300 itu tadi, maka tidak seperti itu. Hanya saja tetap ribawinya saya adalah saya masih dijaminkan harus bayar biaya asuransi. Paham ya? Sewaktu-waktu saya mate, nah gitu kan? Maka dianggap lunas. Itu riba saya. Harusnya yang menurut sampean pebisnis tadi, ya itu tadi benar. Tuku, iya tuku jual. jadi dia beli dari distributor, ya sekian, gitu ya, dari pengembang, ya pengembang, ya kata dibeli semuanya. Baru dia jual. Nah, masalahnya pengembang ini hutang dulu kepada bank. Itu yang menurut mereka diwakilkan. Paham ya? Utang dulu untuk bangun, untuk beli tanah ini utang dulu. Itu. Berarti horornya tinggi, Ustaz. Oh iya, makanya karena ketika perumahan itu tidak seperti rumah kampung yang tidak didesain jalannya segala macam kan. Tapi kalau ini mesti harus bikin jalan sekian, nanti kepotong. Jadi seharusnya kalau di rumah kamu bisa 1000 rumah gitu ya, ini bisa cuman 800, 600 saja. Karena kepotong itu sehingga tinggi, kosnya kan tinggi, Pak. Iya kan? Nah, itulah. Makanya kemarin saya bilang ribanya dari situ. Ya, berbeda dengan yang syariah, yang benar-benar Islam. Kan gitu ya? Di Qatar itu, Ustaz, saya dapat informasi dari adik saya, dia kan kerja di sana ya. Dari sekian puluh bank syariah, itu semua sama negara itu dibredel. Jadi tinggal 1 atau 2 bank yang benar-benar syar'i yang sekarang hidup itu. Jadi yang bank syariah yang seperti di Indonesia hanya memindahkan sebuah sistem dari konvensional ke syar'i gitu kan ya. Itu hanya abal-abal itu, Ustaz. Iya. Jadi nggak syar'i, bener-bener syar'i. Jadi bank syariah itu juga pelaku riba juga. Iya, itu Qatar. Karena dia tidak berdasarkan Islam. Demikian pula, tapi di Saudi tidak. Gitu ya. Kalau di Saudi tidak. Jadi kalau yang namanya murabahah tadi berarti si bank tadi juga tanggung untung, tanggung rugi kan? Iya, itu yang benar. betul. Makanya ketika katakanlah sekarang hotel sedang banyak yang dibredel di Mekah ya, itu ya mohon maaf, kalau di Indonesia gegeran dulu, tarik ulur harga. Kalau di sana tidak, pemerintah jalan, del. Semua warga mesti diuntungkan. Rumah saya 1 miliar, dibeli sama pemerintah bukan 1 miliar, 10 kalinya. Karena yang 9 kalinya itu harga untuk mau, itu loh Pak. Sehingga hotel Hilton segala macam pindah itu dengan senang hati. Kenapa? Harta saya bertambah. Walaupun saya tinggal pindah saja. Nggak ada demo-demo ya? Nggak ada demo. Karena di Ya, nggak ada demo. Seandainya itu yang terjadi, ya di Indonesia katakanlah gitu. Padahal ini nilai rumah Anda berapa? 0,5 miliar ini ya kan? Kan ada yang penilai juru taksir kan? 0,5 miliar. NJOP-nya itu sudah jelas ini ya. Oh dibangun sudah begitu lihat. Udah kena. Nih 10 kalinya.
Jangankan kita, 5 kalinya itu loh bersyukur kita wis pek-peken sana. Kan gitu tuh, ya. Katakanlah rumah saya gitu, harganya 120, dibeli 500 Pak. Ya tak cul saja wis pek, tak nyingkir saja, kan begitu. Ini yang tidak difikirkan. Itu, ya. Ini yang tidak difikirkan. Kalau yang dilakukan oleh ini Ustaz, sekali lagi Ustaz ya, yang dilakukan oleh perkreditan seperti orang yang contoh Kolombia, Iya. nah, dia kan mengkreditkan barang langsung Ustaz ya, berarti itu syar'i dong berarti Ustaz ya? Tidak. Loh, kan dia mengkreditkan barang yang memang barang dia, setelah itu dia tempo pembayarannya dengan angka yang sama dengan satu harga. Enggak. Gitu dong Ustaz. Kolombia kalau cash berapa? 3 bulan berapa? 6 bulan berapa? 1 tahun berapa? Sampai tahan ya? Begitu. Banyak harganya tadi yang. Ya iya itu tadi, makanya tidak syar'inya di situ. Tapi kalau satu harga syar'i. Oh, syar'i. Yang dilakukan. Katakanlah sampai dia jualan baju. Istri saya kan jualan baju ya. Ini harganya 150. Mau bayar tunai, mau bayar 3 bulan, selesai. Nek tunai, potong berapa Bu Catur? Ya gak potong rek. Tak potong sekolah baku ya. Wis. Nek 3 bulan, mosok 3 bulan sampai temen laba saya 20 sampai potong 10 ya. Nah, begitu satu harga. Satu harga. Nah, itu ya satu harga. Coba ada ke Kolombia segala macam. Gaya itu tadi, kita ini sudah dicekokin dengan sistem Yahudi ya. Jujur sama amanahnya hilang. Itu. Ketika digulirkan oleh BRI, ya ini BRI sendiri yang ngomong ya. Cilegon 1 miliar diuji coba tanpa agunan. Sedikit pun tidak ada yang balik Pak. Jadi uang 1 miliar yang balik itu dibayar tunainya tidak sampai 5 juta. Tidak sampai 5 juta. Uang 1 miliar. Ada bangkainya, ada salah satunya di sana, daerah Cigodak sana. Buka dia isi ulang. Ya, dapat dana tanpa pakai agunan, tanpa apa. Percaya ini. Jadi memangnya dimintain tiap bulannya. Enggak. Kalau ada uang ya saya bayar, kalau enggak ya sudah. Tuh. Mereka tidak ingat orang Muslim ini bahwa ini nanti akan dibawa sampai yaumil qiyamah loh ya. Ya padahal berhutang ya. Makanya Islam ini ditinggalkan, ajaran Islam ditinggalkan karena mereka, Imam Syafi'i sudah menyatakan Islam ini akan berjaya jika mereka orang Islam, umat Islam berpegang teguh kepada kitabullah. Orang khairul Islam akan berjaya jika mereka meninggalkan kitabnya. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Musnadnya. Artinya runtuhnya orang Islam ketika mereka meninggalkan Quran. Ciri khas dalam sebuah kajian bubar Pak orang. Saya mengungkapkan begitu. Artinya bubar, mereka berpikir keras. Sampai ngaji Quran, yakin Quran itu apa itu firman-Nya Allah, yakin 100% iman preketek. Saya bilang begitu. Buktinya apa? Marah mereka kan. Iman sampean itu loh, cuman abal-abal. Ini saya keras ini. Kenapa? Di tempat saya saja, di masjid saya. Hari Minggu pagi ketika kiainya tidak datang, wis kadung narik orang banyak, saya dipanggil, ya kan?
Anda itu cuma nipu doang, ngaku Islam, tapi ninggalkan Quran. Saya beri contoh, pikir sampean masih keras. Padahal Quran berbicara begini, artinya apa? Pinter mana? Saya bawa di dalam Fathul Bari juzuk 5, saya ambilkan. Nih yang katanya sampai hadis. Baca kalau memang bertempat dalam ini sahih. Ternyata 3. Nih baca sendiri. Artinya Anda tidak menggunakan Quran. Persis Imam Syafi'i sudah mengatakan. Ngakunya madhabnya Imam Syafi'i. Tetapi kenapa Quran tinggalkan? Padahal hudal linnas, hudal lil muttaqin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.